Ya, untuk nanti supaya Pak Karel bisa mengikuti, bahwa sekali lagi untuk mengawali kebijakan baru pastoral bagi lansia, maka di buku ketiga halaman 66 ini yang digariskan untuk diprioritaskan. Kita tidak terlalu mengerjakan hal yang kecil-kecil, tapi menyiapkan untuk itu semua kelengkapan. Kita punya waktu yang sangat leluasa ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa dengan segala hal yang indah rumit, tapi paling tidak kita meletakkan dasar yang kokoh untuk pastoral lansia. Maka dalam 3 tahun ini dibentuklah Komisi Lansia dalam rumpun bidang formatio. Selama 3 tahun ada 2 program utama. Program pertama adalah pendataan, program kedua adalah pedoman pastoral lansia. Jadi ini yang nanti menjadi ini lepas dari yang programnya MUPAS ya. Karena nanti MUPAS itu adalah yang hal yang apa yang kita bisa lakukan untuk tahun 2021 sesuai dengan tema tahunan. Tapi ini adalah untuk yang menjadi pondasi terbentuknya nanti seksi lansia di paroki-paroki. Jadi program pendataan itu adalah programnya 2 jenis. Pendataan kuantitatif, kita mengumpulkan data statistik demografis di mana jumlah lansia di Keuskupan Surabaya ini ada berapa, sehingga nanti dari semacam sensus, penambahan sensus atau pengkategorian lagi dari update sensus itu supaya lansia itu menjadi data yang lebih detail. Selama ini baru jumlah lansia berapa, begitu saja. Tapi karakteristik lansianya itu belum. Maka dari usia berapa? 5, 6. Nah, sebaiknya lebih awal lebih baik. Untuk menjadi untuk penggembalaan ya. Iya. Ini kan bukan gengsi-gengsian, tapi bagaimana tergembalakan. Jangan-jangan di keluarga sudah terabaikan, sudah pensiun. Nah ini kan maka lebih baik usia pensiun itu yang 60 misalnya ya. Jadi kalau menurut WHO. Iya, kalau itu kan saya ada Indonesia sendiri, teman-teman itu 56 60. Nanti kita bisa 60. cek saya kira. Guru 60. 60. Nah, maka paling aman kita ngambilnya 60. 60 ya. Nah, baik. Lalu 60 tahun ke atas itu kan kita perlu nanti menentukan variabel atau item jenisnya, kategorisasi lansia. Maka kita kategorisasi bagaimana? Ada misalnya lansia normal dan lansia difabel. Ya toh? Dari umat pastoral difabel kita tahu ternyata ada beberapa dari mereka lansia. Nah ini nanti misalnya lansia difabel, lansia normal. Nah sekarang yang kategori berikutnya, lansia yang sakit, lansia yang sehat. Sehat ukurannya apa? Indikatornya sehat apa misalnya ya? Masih berkegiatan, masih produktif, masih apalagi mampu berjalan misalnya, itu menjadi ukuran indikator. Ukurannya itu seberapa dia bisa melakukan sendiri. Jadi melakukan sendiri dan berapa persen yang minta tolong orang, misalnya mengangkat sesuatu sudah tidak bisa misalnya, atau apa itu. Nah itu kategorisasi lansia saya kira pasti dari sisi sosiologi atau psikologi pasti sudah banyak ini sebenarnya. Tinggal kita nanti mengumpulkan. Maka data itu data kuantitatif. Lalu data kualitatifnya.
misalnya bahwa ciri khas psikologi lansia itu macam apa. Itu ada data-data dari penelitian psikologi, sosiologi, dan beda dengan lansia di Eropa, di Barat, dan lansia di Indonesia. Kalau di Eropa sudah dibiasakan sejak awal itu kebiasaan mandiri. Tapi kalau di Asia ini kan ikatan dengan keluarga sangat kuat gitu misalnya ya. Itu hal-hal yang sosiologis yang tahu atau antropologis. Lalu juga psikologi yang lain, uring-uringan, suka menasehati, lalu macam-macam itu ya. Jadi yang pahit dan yang manis. Yang manis. Ya. Bisa menjadi simpul kesatuan keluarga, bisa kehadiran misalnya secara kehadiran dimensi ilahi yang menyatukan di dalam keluarga besar misalnya ya. Untuk keluarga Cina itu paling nyata. Jadi misalnya bukan apa yang Imlek ya? Imlek. Apa Imlek kan? Kalau Imlek itu ya orang meninggal. Seperti Idul Fitri itu ada keharusan untuk pergi ke orang tua, keluarga yang lebih tua pokoknya gitu. Kalau Imlek, kalau Qingming itu membersihkan makam. Itu kan suatu apresiasi bagi para lansia bahwa dia sungguh berarti, bisa merasakan bahagia didatangi anak cucu. Itu kan bagaimana hal-hal itu secara pastoral bisa dihidupkan secara positif gitu ya. Bukan sebagai sebuah keharusan yang pemborosan, bukan masalah hadiah, tetapi ini masalah bagian rasa syukur anak cucu terhadap lansia, terhadap kakek neneknya. Misalnya itu. Lalu juga data kualitatif yang lain. Itu misalnya tahap-tahap perkembangan iman itu yang dalam diri lansia. Nah itu nanti macam apa itu ya. Kalau Fowler itu kapan itu Margareta yang dosen psikologi UNER yang itu menjelaskan di komisi remaja, di teman-teman katekis juga tentang tahap-tahap perkembangan moral, tahap-tahap perkembangan iman atau religiusitas. Religiusitasnya para lansia itu macam apa. Ini yang ciri-ciri yang nanti akan menjadi dasar pemahaman pastoralnya. Sehingga jangan sampai pastoral itu adalah malah tidak paham dengan domba-dombanya gitu ya. Menggembalakan itu kan mengenali domba-dombanya, domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Bahkan paus sekarang ini adalah gembala itu adalah berbau domba. Artinya sampai mambu itu artinya kan mengenal banget gitu ya, mengenal banget dan dekat dengan domba-dombanya gitu. Jadi artinya sampai baunya itu kelet ke dia. Nah ini hal yang istilah yang sangat supaya pastoral kita itu mengenal ya, kita mengenal betul dengan para lansia. Dan lansia itu jumlahnya di keuskupan kita ada 12%. Berapa laki-laki, berapa perempuan juga. Itu 2016. 4 tahun sudah. Di mana sensus baru 70 sampai 80% diperkirakan. Nah, ini kan nampak bahwa ini jumlah yang signifikan akhir hidup. Ya. Nah, itu program pertama, program pendataan pastoral. Ya, itu nanti sekali lagi itu program pertama tentang pendataan. Sehingga harapannya nanti kita selama misalnya bagaimana mengejar selama 2 tahun kita sungguh punya data. Itu yang penting.
maka nanti kita berikutnya nanti kita kepengurusan, membahas kepengurusan, sehingga ini nanti bagian divisi data, lalu divisi yang lain ya. Oke, baik, oke. Program utama kedua adalah pedoman pastoral paroki pedoman pastoral lansia. Nah, pedoman pastoral lansia itu harus mendahului terbitnya pedoman pastoral paroki di tahun 2023 akhir. Jadi sudah masuk dalam update pedoman pastoral paroki. Nah, ini yang harus kita bangun dalam roadmap pastoral lansia ini. Maka ini perlu dibentuk tim. Maka bagi kita nanti di kepengurusan ada para katekis yang sudah aral melintang jatuh bangun dalam dunia pastoral pendampingan umat, itu bisa yang punya basis kompetensi teologi dan katekese, itu nanti kita yang membantu merumuskan redaksi dari pedoman pastoral itu. Maka nanti saya kira ke depan mungkin Pak Danang dan Pak Harjanto yang fokus untuk membantu ini. Pak Marmo karena di komisi sumber, iya toh? Komisi khusus, kerasulan khusus. Jadi nanti Pak Marmo di komisi kerasulan khusus. Nah, tapi tetap bisa kalau waktu memungkinkan misalnya membantu kita. Jadi tapi yang pokok bahwa nanti Pak Harjanto dan Pak Danang untuk kita membantu ini terwujudnya pedoman pastoral lansia. Itu yang program utama kedua. Dan tentu saja untuk itu kan nanti diawali dengan kerangkanya sebuah pedoman pastoral itu kayak apa sih? Nah, itu banyak kita mesti studi banding, dan juga kami sudah men-scan, mendownload semua peraturan perundang-undangan tentang lansia. Jadi sudah terkumpul semua, dan itu nanti bisa kita pelajari dan coba nanti kita pointer-pointernya apa saja, hal apa, karena kalau di sana lebih ke kesejahteraan, jadi kemandirian ekonomi, lalu kesehatan, tapi bahwa rohani mental itu tidak menjadi tekanan utama. Sangat penting. Ya, maka nanti juga yang di pendataan itu juga salah satunya kita mampu mengumpulkan informasi-informasi psikologi, sosiologi, antropologi tentang dunia orang tua. Begitu kira-kira roadmap pokok dari dua program utama, sehingga tahun 2021 itu kita start untuk memulai dua ini sebagai komisi. Jadi Romawi pertama adalah terwujudnya berdirinya komisi lansia di tingkat keuskupan. Itu yang pertama. Yang ini tadi yang baru kita bicarakan. Nah, yang kedua adalah bagaimana program Ardas, program untuk mengejawantahkan cita-cita arah dasar itu dalam segmen lansia. Jadi kalau pastoral anak itu temanya adalah menjadi anak yang semakin mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Itu kalau pastoral anak. Remaja Katolik yang mengidolakan Yesus sebagai guru dan teladan bagi hidupnya. Idola. Yesus sebagai idolanya. Karena ini memperhitungkan tentang dunia remaja. Itu misalnya itu kalau lansia sebagai teman dan Tuhan.
Lalu OMK tema mengenal Yesus, profilnya OMK mengenal Yesus yang diwujudkan, dihidupi dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi mengenal Yesus yang diwujudkan. Jadi dalam tindakan-tindakan, nanti tidak tahu ini teks final, redaksi finalnya bagaimana. Lalu keluarga, bahwa keluarga itu adalah komunitas pertama. Maka saya bayangannya nanti rumusan redaksinya misalnya keluarga sebagai komunitas untuk mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, sekarang lansia. Lalu lansia menjadi murid Kristus yang setia dan berpengharapan. Jadi misalnya ini poin profil tematik di tahun 2021. Mengaitkannya kepada Tuhan. Karena saya setelah baca-baca, banyak baca itu kan sebab dari semua itu adalah kesepian. Oke. Dan kesepian itu kalau dia mengenal Yesus dan punya dia sahabat, bisa punya harapannya ke Yesus, itu dia mempunyai kekuatan sendiri untuk bisa gembira, untuk bisa melawan sakit, pengharapan dan sebagainya. Jadi makanya formasi ini penting sekali untuk orang tua. Timbangan baru untuk evaluasi kita. Ketika merasa kesepian, menjadi lalu tidak berarti, menjadi sendiri, menjadi kayak gitu ya. Maka masukan Bu Wuri ini adalah ada dua. Satu, Yesus menjadi sahabat yang setia. Dan yang kedua, bukan Yesus sendiri, saya menjadi sahabat Yesus yang setia. Menjadi sahabat Yesus ya. Karena kesadaran untuk dia bisa cinta juga pada Yesus gitu. Oh, Yesusnya sih menurut orang tua itu inginnya itu ada orang yang mau mendengar. Dia nyeloteh gini kalau dibantah tuh bingung dia. Saya ini tadi ngomong apa gitu. Tapi kalau ada yang orang yang nggak usah memahami, tapi duduk saja mendengarkan, mantuk-mantuk gitu, dia itu seneng gitu loh. Masalahnya. Oke. Jadi ini ada perumusan baru yang menurut saya kita nanti pertimbangkan dalam redaksi. Menjadi sahabat Yesus yang setia dan berpengharapan. Oke, semacam itu misalnya. Karena ini terkait dengan masa depan ya. Perjalanan ke depan. Sehingga nanti yang profil ini supaya ada kata eksplisit Tuhan di sana. Ini yang belum ada. Jadi lansia yang tetap berdaya dengan, yaitu berdaya itu indikatornya nanti pola hidup sehat, hak damai sejahtera, penuh sukacita dalam persahabatan dengan Tuhan di sepanjang ziarah hidupnya. Nah, semacam itu saya kira. Kita menambahkan di tantangan itu adalah kesepian. Ya. Kesepian itu kan banyak ya coraknya. Iya. Ditinggal sendiri di rumah itu. Iya. Iya. Belum tentu. Tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri tapi enggak kesepian. Karena punya sahabat. Punya sahabat saya. Dibagi Romo dari tantangan yang dari dalam diri lansia sendiri kemudian dari luar. Kalau kesepian itu termasuk dari dalam diri sendiri kan ya. Oke. Iya. Juga begini Romo. Seperti yang
silabus yang saya terjemahkan itu pada waktu membentuk program ini apakah bisa juga melibatkan lansia, beberapa lansia gitu, sehingga ini tidak hanya membuat program untuk mereka tapi bersama mereka. Ya. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Misalnya nanti, misalnya ini di tahap survei, misalnya kita profil, sebenarnya Bu Wuri bisa menjadi sebuah laboratoriumnya sendiri. Jadi Bu Wuri, misalnya nanti di katedral ini ada lansia Agus Jani misalnya. Ya, Lalu yang lansia yang baru pensiun itu misalnya siapa yang di Ngagel misalnya. Itu sudah ini spesimen. Kamu masih anak-anak loh. Masih anak-anak. OMK. Saya kelasnya cucunya Oma. Saya jadi katekis Pak, baru SMA Pak. Saya SMA Pak Harjanto katekis. Lalu nanti dari Algon misalnya, kalau kita temukan profil yang wise, lalu yang sungguh iso olahraga, kiat-kiat itu saya kira yang kita temukan, kita amati di paroki kita. Kalau ada, misalnya ada juga lansia yang sakit sebenarnya, jompo, tapi dia begitu damai nih tadi ya, begitu dia tetap bisa bahagia, senyum, bersyukur. Nah ini yang perlu kita datangi, kita gali, mungkin direkam, kita titip mereka pertanyaan. Apa? Lalu lansia yang pendoa. Di gereja-gereja lain itu ada orang-orang yang mau jadi kerasulannya akan jemputi gitu. Apakah kita nanti bisa seperti itu? Ada yang itu nanti jika misalnya problemnya itu yang dirindukan, saya ini tidak bisa jalan, maka yang dirindukan mereka ini adalah buat apa bahagianya kalau di setiap lingkungan ada yang punya mobil, ada yang membantu dengan kursi roda, menjemput, lalu ikut membawa ke, luar biasa, ya toh? Bukan neneknya, tetapi itu adalah jemaatnya. Jadi apa? Dia itu dengan mendapatkan sukacita karena membantu gitu. Dan juga nanti di dalam ini untuk menggali tentang tantangan ya. Ini poin menggali tantangan, kita coba bagaimana caranya. Minggu-minggu inilah kira-kira kita temukan dan bisa kita telepon atau apa yang karena tidak datang mungkin kemungkinannya sulit saat ini. Sakit dan sebagainya. Maka tantangan yang harus kita tambahkan itu adalah yang dari luar. Yang pertama yang paling pokok adalah COVID. Ini situasi yang ekstrim yang membuat cucunya sendiri pun tidak mampu, tidak berani untuk berjumpa. Nah ini kan hal yang sangat menyakitkan loh ini ya. Di keluarga saya tuh ada nggak boleh misa, nggak boleh saya ibadah. itu oleh anak-anaknya diberi habis nggak boleh masuk rumah. Terus saya bilang gini, visanya berlaku. Anaknya yang lain yang di Australia bilang, visanya itu berlaku multi entry. Jadi ya memang masalahnya banyak. Pelik, ini pelik memang. Nah, selama ini nggak ada yang memikirkan itu. Iya, betul. Nah, bagaimana gereja mulai memikirkan? Iya, bagus. Saya anggap ini sangat bagus. Andai kata COVID itu berlalu, akan ada bentuk-bentuk lain yang sewarna bahwa itu menjadi tantangan. Sekarang yang ideal memang saat ini COVID kan tidak akan terus-menerus ini. Bisa berakhir tahun ini atau 3, 4, 5 bulan ke depan. Dan juga orang-orang tua yang masih bisa memberikan dirinya, misalnya dia bisa ngajari, merajut dan sebagainya, itu
dia sangat senang kalau bisa memberikan pelajaran pada nanti orang-orang artinya muda. Itu bagian dari apa ya, produktivitas ya. Iya. Jadi program peningkatan produktivitas atau apa? Program apa namanya itu? Jadi apa ya, program apa ya itu ya? Dia itu kan dibuat masuk dalam berguna gitu. Dia merasa berguna. Bermakna ya. Ya. Berarti lansia yang tetap berdaya, iya, yakni adalah sehat, damai, penuh sukacita, iya, bermakna, ya. Bermakna bagi orang lain, khususnya anak cucu dan masyarakat di sekitarnya. Bayangkan, meskipun sudah lansia tapi merasa sangat berarti bagi lingkungan stasinya, ya. Iya dong, itu ada pengalaman gitu memang betul. Ada lansia ketika ada acara paroki selalu mengirim masakannya. Gitu, masakan khusus yang orang lain pengen resepnya itu enggak. Kalau ditawari udah gitu. Katedral saya kira banyak sampel ya. Pak, katedral ini penuh dengan lansia. Di nomor 6 itu tantangan lansia yang tinggal sendirian. Itu saya kira yang makna dari kesepian ya. Yeah. Jadi nomor 6 ini kesepian. Mungkin dijuduli kesepian. Kesepian itu bukan hanya tinggal sendiri. Ya. Bisa jadi dalam keluarga tapi diabaikan gitu. Ya, ini berarti justru yang menjadi pokok kalimat di nomor 6 itu masuk dalam subnya. Jadi judulnya adalah kesepian. Nah, kesepian ini bisa karena satu, tidak tinggal bersama keluarga inti, atau tinggal bersama keluarga tapi terabaikan. Ya. Lalu ada teman tetapi babysitter. Kok babysitter? Anu ya. Nurse. Apa? Iya, nurse. Lalu mereka yang ada di panti jompo. Ya ini nanti juga menjadi jompo itu kalau bagus. Tapi ya mahal. Oh iya. Gitu. Oh iya, kita itu maunya tempat sosialisasi. Maunya kita juga melibatkan suster KSSJ ya. Iya. Yang nangani itu Iya, sehingga iya. bisa menjadi tim ini. Iya. Kalau kamu kenal siapa gitu? Kenal semua. Iya, saya sih Bisa jadi nanti misalnya draft yang sudah jadi Pak Marmo datang ke sana. Iya. Jadi Pak Marmo bertemu dengan suster-suster pengelola panti jompo Wredanya, lalu mendiskusikan ini nanti kalau draft ini jadi. Mungkin ada masukan-masukan apa suster gitu. Iya. Itu istilahnya bukan babysitter, care worker. Care worker. Iya. Ya, care worker. Iya, betul. Ya, gugus itu bisa keluarganya sendiri gitu kan. Iya. Dan yang sudah pikun yang itu kasihan loh, demensia, yang Alzheimer itu kadang-kadang mengucapkan satu pertanyaan itu bisa berulang-ulang sampai yang menjaga itu bingung gitu loh, harus jawab apa. Kadang-kadang tuh habis makan minta makan lagi terus-terusan gitu ya. Jadi kalau itu sudah ada temannya anak saya itu sampai dia nggak kuat gitu. Doa orang yang menjelang doa orang yang menjelang begitu itu bebaskanlah kami ya Tuhan. Iya betul itu Litaninya deh. Iya. Jangan dengan mati anak cucu gitu. Tapi memang benar. Ya. Itu yang paling ditakuti. Berarti nanti
tantangan itu tantangan dari dalam, tantangan dari luar, ya. Tantangan internal dan eksternal. Sebetulnya internal tuh lebih ke diri para lansia ya. Lebih berat daripada yang eksternal. Iya. Lalu tentang program. Di sini ada 6 program, tapi itu nanti kita bisa kelompok-kelompokkan lagi yang menjadi lebih. Misalnya sesuai tantangan nanti, misalnya kalau dibuat 2, ya program yang terkait dengan 2 ini. Jadi terhadap peningkatan kualitas iman lansia misalnya. Lalu yang kedua kualitas iman. Yang kita kerjakan duluan iman dulu. Nah, misalnya kualitas lansia, kualitas hidup lansia itu poin internalnya, kualitas hidup lansia itu. Yang kedua eksternal itu adalah program pelayanan pastoral bagi lansia. Yang mengunjungi, memberi komunitas. Jadi dari luar apa, melakukan apa, gereja melakukan apa. Program. Ya, program pelayanan pastoral bagi lansia. Nah itu apakah bisa bukan hanya membagi komuni tetapi juga sebentar mendengarkan apa-apa gitu. Itu bisa kita kategorisasi dengan gini. Misalnya ada beberapa model. Ya. Satu model triniter. Model triniter itu satu misalnya gini. Apa yang terkait dengan rohani. Ya. Jadi misalnya kualitas hidup rohani. Ya. Lalu yang kedua adalah psikologis. Yang ketiga fisik kesehatan. Nah, berarti bagaimana kualitas hidup rohani, kualitas mental, dan kualitas fisik. Misalnya ini kategori pertama. Lalu kalau kategori yang lain, misalnya bagaimana tentang pengetahuan, meningkatkan pengetahuan para lansia tentang lansia itu sendiri. Bacaan-bacaan. Misalnya mengenal, oh ternyata aku dengan menjadi lansia itu kenapa ya kok saya begini, ternyata begini. Oh ini sesuatu yang umum, bahwa kalau sudah mulai umur 60 tahun itu penyakit macam-macam datang, itu sesuatu yang umum sebenarnya. Maka ada itu. Lalu yang kedua adalah masalah motivasi. Jadi yang pertama itu adalah pengetahuan, pengetahuan dan bagaimana menghadapinya. Itu pun juga tahu. Jadi tahu cara menghadapinya. Tahu tentang masalahnya dan tahu tentang cara menghadapinya. Nah itu nanti di bagian skill. Maka dalam tujuan pedagogi kan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pertama adalah peningkatan pengetahuan bagi para lansia. Yang kedua peningkatan motivasi hidup bagi lansia. Yang ketiga adalah tentang keterampilan bagi lansia. Misalnya seperti itu dari sisi kualitas hidup. Lalu social life itu masuk di mana? Jadi dia bisa yang sama-sama mental, suka olahraga masih, atau yang suka main mahjong apa itu main kartu atau apa begitu tuh, suka nyanyi apa gitu tuh, itu masuk mana ya? Itu mental menurut saya ya, atau sosial ya. Kalau misalnya dari sisi quotient itu kan ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, lalu kecerdasan spasial, itu juga bisa menjadi kategori yang kita pakai. Ya. Jadi meningkatkan kecerdasan
Itu yang paradigma bisa iya. paling enggak 3 kita temukan ini tadi. Karena tidak pernah dipikirkan ya. Yang pertama itu adalah lebih ke antropologi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau yang kedua ini adalah lebih ke pedagogi, kognitif, afektif, psikomotorik. Sedangkan yang terakhir ini tadi adalah lebih ke paradigma apa ini? Paradigma kecerdasan nih, quotient, kecerdasan ganda. Punya teman bisa apa? Itu kan kecerdasan sosial toh. Jadi artinya bagaimana lansia supaya udah akhirnya seperti saya pernah tahu itu ada 5 lansia itu setiap hari apa itu main kartu bareng. Ya. Lalu yang kalah membacakan kitab suci untuk yang lain. Iya, di Sidoarjo ada. Bagus ada. Ya. Jadi bertetangga mereka itu para pensiunan itu berkumpul. Tapi mungkin masih muda ya. Sudah rambut putih sudah. Oh, putih enggak tentu. Enggak, artinya di atas 65. Ada satu yang muda memang, yang ketempatan itu lebih muda. Guru, pensiunan guru. Oh, itu punya. Ada satunya pensiunan marinir. Ya. Ada satunya pensiunan juga mungkin pegawai negeri ya apa gitu. Ada satunya pensiunan sekretariat paroki itu. Jadi dulunya pegawai di Yonif itu. Nah, itu nggak tahu mereka berkumpul main kartu. Dan itu kan psikomotorik jalan, otak jalan, olahraga bagus loh itu. Hati gembira. Kecuali nak kalah terus loh ya. Tapi karena kalau kalah baca kitab suci, tadi kalah enggak rugi gitu. Itu menarik menurut saya. Kalau di Amerika yang di rumah-rumah itu nursing home itu, ya rumah berda usia itu, ada yang sampai pacaran kok. Oh iya. Pacaran kirim dari tua. Surat cinta. Meskipun nulisnya sengrewel. Ya ngomong-ngomong bersama mungkin ya. Ada yang mau mendengarkan. Dan waktu saya di Boston itu saya sampai orang yang saya layani itu, yang saya layani komuni itu baru saja putus cinta. Lansia sudah tua dan sudah di rumah saja tiduran aja. Itu puber keberapa lah? Lansia putus cinta. Itu bukan cinta tapi apa ya, punya teman gitu. Ya. Kadang-kadang itu mungkin punya teman itu seperti dosen saya itu, dia bilang gini, istrinya meninggal, aduh aku kok kehilangan orang sing suka gosipin. Hal yang seperti itu loh Romo. Bukan cinta dalam arti seksual. Lah terus habis gitu saya kan pulang kan, sudah dapat cuma research 6 bulan gitu loh, Fulbright itu. Terus saya kasih kartu disease tuh, saya meninggal. Pada waktu ya mungkin dia pikir kok selalu ditinggal orang ya, orang yang dia saya memang pada waktu kalau memberi itu saya mau omong-omong sebentar, kadang-kadang saya oleh-olehi apa gitu loh, jadi bukan hanya official gitu ya. Terus Maka betapa pentingnya ya dari itu pemaknaan. Kalau setiap kali mengalami ditinggalkan, dan kalau orang tidak terbiasa reflektif memaknai, itu kan menyakitkan sekali. Iya. Jadi mungkin ini Pak Harjanto, Pak Danang, untuk program itu kita kelompokkan jadi 2 Romawi besar dari 6 sub item itu. Yang pertama untuk masalah peningkatan kualitas hidup diri lansia. Tinggal nanti kita pakai kategori apa itu tadi.
Lalu yang kedua, pelayanan pastoral bagi lansia. Iya. Nah, ini yang kita coba diskusikan untuk pelayanan pastoral bagi lansia. Itu pertama, bisa saja itu dalam kaitan hidup pribadi, sosial, eklesial. Itu bisa saja paradigmanya, ya. Frameworknya. Jadi pribadi itu kebutuhan pribadi, ya. Termasuk bagaimana mengunjungi pribadi itu, ya. Membantu. Saya ingat betul bagaimana ketika jadi Romo di Sidoarjo itu saya ngirim komuni orang lansia sakit, pensiunan kolonel angkatan laut, orang tua sekali. Tapi ternyata satu rumah itu hanya ada satu nurse yang jamnya pagi saja, menyiapkan makan untuk sampai malam. Datang. Dan dia tinggal di situ dengan satu cucunya yang idiot. Dan orang tua itu tidak mampu turun dari tempat tidur, bayangkan. Jadi kotoran di tempat tidurnya. Dan saya pada waktu itu misalnya baru merasakan, ini ya yang dimaksud Mother Teresa itu ya. Jadi ketika kita akan kirim komuni, kita ikut ngepel dulu, ngajak yang idiot itu ngepel, lalu bersihkan tempat tidurnya, bahwa nanti besok pagi ada perawat untuk yang membereskan itu, sehingga baunya tuh nggak karuan. Lalu padahal bapak itu masih cukup segar. Anaknya gimana? Anaknya ada yang jadi dokter loh ya. Padahal anaknya itu ada dokter, tapi ada di luar kota semua. 3 anaknya. Salah satu cucunya. Ya itu. Ya sudah tua kok di apa ya? Di TV kok anak yang bisa saja saya menduga bapak ini dulu sangat keras dalam mendidik anak. Sehingga ketika tua anaknya nggak ada yang mau ketempatan. Itu juga problem sendiri. Kisah-kisah yang saya kira bisa memperkaya. Makanya saya sudah berapa kali gitu ya, saya mungkin 6 bulan ya sebelum saya pindah itu. Lalu saya ketika pamit mau pindah itu, dia buku Sarinah punya Bung Karno itu terus diberikan ke saya pada waktu itu. Macam-macam. Ada apa yang dia itu diberikan. Ya sebagai terima kasih. Tapi bahwa itu ada yang kenyataan seperti itu ada. Tapi lingkungannya tidak tahu. Itu kan lucu. Nah, maka nanti bagian pelayanan bagi individu itu adalah bagaimana lingkungan itu, misalnya nanti lingkungan program pastoral lingkungan bagi lansia itu ada jadwal kunjungan. Di samping memang punya data lansia yang sakit ada berapa, itu kan lingkungan mestinya tahu. Bisa Romo. Tetapi kalau bukan orangnya yang sudah sudah dari dalam hatinya itu dia menerima kebahagiaan dengan mengunjungi orang. Kalau orang yang saya jadi ketua lingkungan, seneng gitu, nggak bisa. Tapi justru itulah kita membisakan supaya lingkungan menjadi komunitas yang care. Itu yang mau kita program. Jadi sekarang masalah pengurus lingkungan, ketua lingkungan care atau tidak, ada pedomannya, ada toolnya, sehingga ada checklistnya. Loh, itu kan tantangannya. Tapi bagaimana memotivasi orang untuk menjadi mau? Ya toh? Selama ini karena datanya banyak yang tidak mau. Karena apa? Karena tidak tahu. Dan sekarang ini yang mau diatasi. Bagaimana supaya ini adalah sebuah panggilan perutusan, memperhatikan individu. Justru itu pastoral. Jadi bukan membenarkan apa yang terjadi. Jadi sekarang adalah misalnya itu, makanya bentuk
paradigma pastoral kita ini nanti baru sama sekali. Jadi formatio itu menjadi backbone. Sehingga program Mudika itu bisa saja adalah programnya mengunjungi lansia. Jadi bukan programnya camping saja, tapi programnya mengunjungi lansia. Itu hal yang menemani, mendampingi, menjadi pendoa. Jadi datang Oma, salah satu contoh yang menarik saya ceritakan tadi di ruang sidang, di Ngrambe ada sekelompok anak remaja yang karena tahu kakeknya temannya di sana itu nggak ngerti caranya live streaming. Oh iya. Maka program remaja adalah mendampingi nenek-nenek ikut misa live streaming. Nah, dulu nggak peduli orang itu. Tapi dengan adanya program itu dijalankan. Nah, hal seperti itu yang kita mau bangun. Dulu pengurus lingkungan masa bodoh dengan ada lansia yang sakit. Tapi bagaimana nanti ke depan dengan adanya seksi lansia itu ada yang menyuarakan itu. Dan juga gini, orang muda OMK itu yang kita kirim atau apa itu juga buat itu sesuatu yang menyenangkan yang dia ingin kembali. Jadi cucu saya yang di sana itu lagi itu oleh budil atau apa gitu pulang dari itu diajak ke apa namanya itu apa tuh apa yang dulu di itu loh apa namanya itu bola yang terus kita apa itu ya namanya kayak bowling kayak ya bowling ya. Diajak bowling gitu jadi dia senang gitu. Terus ada yang bagian nyanyi di mukanya orang tua, ada yang nyucikan pakaian, ada yang saya tuh pikir kok luar biasa. Nah itu sementara sekolah di Saint Joseph itu Bu Uri punya informasi contoh kayak gitu ya. Tapi selama ini contoh-contoh pasti sebenarnya banyak, tapi belum terkumpulkan. Sehingga anak remaja juga bingung mau ngapain di tempat lansia. Jadi ketika diajak bermain, diajak cerita, meskipun bukan neneknya, tapi datang nyanyi. Bayangkan kalau biak datang, Oma saya mau nyanyi untuk Oma, itu pun sudah kebahagiaan yang luar biasa pasti. Seperti gerakan 3 raja di Epifania. Nah awalnya apa? Itu gerakan di Eropa. Anak-anak itu berpakaian 3 raja dari timur mendatangi keluarga-keluarga. Oh gitu loh. Iya. Lalu keluarga-keluarga itu tanya pada kamu pengen apa? Dia selalu cerita, aku pengen karena pendirinya yang membuat program itu mau membantu anak-anak korban perang di Cina. Aku pengen uang. Loh untuk apa? Untuk membantu alat-alat sekolah anak-anak korban perang di Cina, bayangkan. Nah itu yang sekarang jadi berdiri dengan Miserior, Kindermission, Werk, lalu macam-macam itu. Awalnya dari gerakan kayak gitu. Nah ini kan hal contoh-contoh inspiratif yang sebenarnya kalau itu didaftar nanti itu kan anak-anak remaja bisa milih, oh ya ini kita bisa pakai ini. Nggak bingung untuk melayani. Iya betul. Nah hal seperti itu ya. Contoh-contoh sebanyak mungkin. Misalnya contoh di Ngrambe itu tadi, ada di Resapombo, ada gerakan kaum muda, anak-anak muda memotongkan tumbuhan pagar rumahnya para lansia yang tidak mampu lagi memotongi pagar. Sederhana toh. Jadi anak-anak Mudika, beberapa Mudika itu diutus oleh Mudika, ayo siapa yang mau itu merapikan pagar depan rumahnya para lansia. Sederhana sekali, tetapi itu sangat saya suruh cucu saya. Jadi program-program kegiatan-kegiatan hal seperti itu kita kumpulkan nanti.
Itu untuk memperkaya supaya remaja OMK itu tidak buntu, mau ngapain untuk lansia. Dan juga bagaimana juga menggembirakan mereka, seperti ngajak bowling. Ya, itu kan contoh-contoh kegiatan yang bisa. Nah, komisi anak ini baru bisa terkumpulkan tentang modul sekolah minggu selama 3 tahun. Sudah bisa terbukukan. Tapi itu baru terwujud sesudah 6 tahun lebih. Sejak saya di Blora itu sudah pengen bagaimana guru sekolah minggu banyak itu kan punya modul. Tapi dinggo dewe-dewe. Sehingga ada guru sekolah minggu baru mulai dari nol. Maka banyak yang tidak mau karena tidak tahu. Tidak ada compassion. Bukan karena anak-anak remaja itu tidak mau ngajar sekolah minggu, tidak tahu. Makanya awal dari segala sesuatu tahu dulu. Nah, ketika dikumpulkan, nah sekarang anak-anak semua guru sekolah minggu baru pokok paroki membeli buku 3 itu artinya sekolah minggu selama 3 tahun jalan, nggak bingung lagi. Nah, itu hal yang misalnya juga pastoral bagi lansia nanti, bagaimana juga mereka tahu caranya, hal-hal apa, ada pelatihan, ada contoh-contoh, mungkin mulai Komsos nanti bisa membantu membuat film-film pendek. Ini loh contohnya satu, anak kecil datang ke oma, tok, oma selamat pagi, bagaimana, sehat, wih anak, nenek-nenek itu suka. Terus oma boleh aku nyanyi 1 lagu untuk hadiah untuk oma pagi ini, dia bilang. Misalnya kayak gitu, hal sederhana toh. Nah itu yang bisa kita jadikan film pendek selama 1 menit untuk disebarkan. Gak heran gitu loh. Nah itu yang di luar negeri itu inspiratif toh. Nah di luar negeri itu rajin mengumpulkan hal seperti itu. Makanya ada semacam itu. Kalau enggak ya berlalu. Ya itu tadi, setiap daerah ya buntu dengan daerahnya dan sendiri. membosankan. Pertemuan-pertemuannya menjadi membosankan. Ini tadi kan contoh-contoh sinergitas antara seksi di formatio. Dari lansia sendiri, bagian pelayanan bagi lansia itu sendiri, bagi dirinya sendiri. Seksi lansia itu misalnya ini untuk ini nanti kan masih ini masih kita pilah lagi karena untuk tahun 2021 sesuai temanya dan sesuatu yang masuk di dalam ordinary program dari komisi itu nanti, maka yang terkait dengan mengenal Yesus sebagai sahabat yang setia dan berpengharapan tadi, itu nanti program apa. Tapi ini kalau secara umum itu nanti sebenarnya bisa di luar ini. Ini kita semua juga masih kebanyakan adalah bisa masuk di umum. Maka kalau yang program berarti misalnya bagaimana penyediaan modul-modul bagi seksi lansia, seksi keluarga untuk penyadaran kepada para lansia bahwa Tuhan Yesus, bahwa mereka adalah punya sahabat yang namanya Yesus yang setia dan membuat dia berpengharapan, misalnya kayak gitu ya. Nah ini modul-modul macam apa? Itu yang saya kira masuk dalam program ini. Jadi pengadaan modul ya. Nanti instrumennya ya ada modul, tersedianya modul. Itu dari sisi pengetahuan, dari sisi materi. Lalu dari sisi misalnya afektif. Afektif itu atau skill. Kalau menurut yang saya baca ya, semuanya yang saya baca, itu yang melakukan itu sendiri itu orang yang juga misalnya ya sama-sama mungkin ya
Jadi model yang bukan orang yang apa namanya jadi seperti saya kalau misalnya gitu, kalau guru itu kalau dia bisa terjun sampai ke mahasiswa itu kan terus mahasiswa percaya gitu loh. Ya jadinya ada kepercayaan karena yang bercerita atau yang melakukan atau yang membantu itu mempunyai suatu pengalaman gitu, yang bisa di-share-kan. Itu. Kalau tadi tantangannya itu ada dua, saya kira programnya juga cukup dua. Untuk terhadap diri para lansia, pelayanan bagi diri para lansia itu apa? Misalnya jadi lansia yang masih muda. Jadi lansia itu kan ada masih muda dan yang menengah dan yang lanjut ya. Lansia yang masih muda itu bisa kita aktifkan menjadi pelayan bagi lansia yang lain. Sehingga dia sendiri itu menjadi saya tahu ya keadaan seperti ini. Saya nanti besok tidak mau bungkuk. Bagaimana saya tidak bungkuk? Saya akan duduknya seperti ini misalnya gitu loh. Saya tidak mau demensia gitu misalnya. Saya tak baca banyak. Saya bikin mengisi teka-teki dan sebagainya gitu. Jadi sambil dia melayani, dia belajar sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi bahwa orang yang lansia itu dilayani orang yang sudah quote-unquote sepuh gitu ya. Itu mereka merasa ini teman yang bisa saya percaya gitu. Trust ya. Oke. Berarti nanti mungkin di pedoman lansia itu ada kategori pengumuran. Artinya katakanlah kalau kita beri 60, yang kira-kira yang umur yang masih bisa untuk ditingkatkan menjadi pelayan pendamping 70 sampai 85 di atas 85 mungkin. Jadi nanti mungkin nanti di pedoman itu profil lansia siapa itu lansia, yaitu mereka dari sisi umur, dari sisi disebut lansia muda, lansia muda atau lansia kuat. Lansia muda ya. Lansia muda, lansia menengah dan lansia lanjut. Lanjut ya. Jadi kita memang seperti Pak Maramis itu lansia lanjut tapi masih kayak walang kadung. Ini loh, ada dokter kardiolog umur 109 masih praktek loh di Jakarta. 109 dan masih memberikan nasihat dan sebagainya. Wow. Di seminar-seminar. Iya, 109. Dan ada tapi ini kalau di Amerika hanya 130 berapa perempuan masih terjun payung. Waduh, aku kepingin climbing. gitu.